Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raneri. Baiklah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan memberikan materi kepada siswa dan siswi kelas 2 MTS. Kesempatan pada siang hari ini kita akan belajar fikih dengan materi yang berjudul yaitu bab thaharah, yang artinya bersuci. Baiklah, siswa dan siswi semuanya, apakah sudah siap untuk mempelajari materi kali ini? Pertama, kita pengertian dari bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab disebut thaharah, yang berarti membersihkan diri dari najis dan hadas, baik secara fisik maupun spiritual. Bersuci adalah syarat sahnya ibadah, terutama salat. Allah memerintahkan umat Islam untuk senantiasa menjaga kebersihan dalam segala aspek kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, alangkah baiknya bagi siswa dan siswi kelas 2 kita diusahakan untuk memenuhi dengan pengertian bersuci, karena salah satu kita untuk ibadah itu salah satunya harus bersuci terlebih dahulu. Baiklah, itu pengertian dari thaharah. Berikutnya kita belajar jenis-jenis bersuci. Yang mana jenis-jenis bersuci itu ada wudu, mandi wajib, dan tayamum. Wudu adalah cara bersuci dari hadas kecil. Berikut adalah tata caranya. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga sikut. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Dan yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang keenam, tertib, itu sebagian dari rukun wudu. Baiklah, dari pembagian bab thaharah itu ada jenis-jenis bersuci. Bersuci dari hadas. Yang pertama, hadas kecil, itu sucikan dengan wudu. Berikutnya yang kedua, hadas besar, disucikan dengan mandi besar atau mandi junub. Bersuci dari najis. Najis adalah kotoran yang harus dihilangkan sebelum beribadah, seperti kotoran manusia, air, darah, bangkai, dan benda-benda lain yang dapat mendapatkan najis. Syaratnya itu harus bersuci. Karena di sini dalam bab thaharah itu jenis-jenis bersuci dari najis menurut syariat. Baiklah, dari pembagian bab thaharah itu ada dalil tentang wudu. Maka dijelaskan dalil tentang wudu ini masih termasuk kepada jenis thaharah. Dari wudu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati famsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan usaplah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Itu pengertian dari surat Al-Maidah. Yang berikutnya dari bab thaharah ini ada mandi wajib, mandi junub. Mandi besar dilakukan untuk menghilangkan hadas besar. Mandi wajib dilakukan setelah hal-hal berikut. Yang pertama itu berhubungan suami istri, keluar air mani, selesai haid atau nifas, dan yang terakhir itu meninggal dunia atau mandi jenazah. Bagian mandi itu termasuk kepada bab thaharah. Mandi wajib atau mandi junub, dikatakan dengan mandi junub ada beberapa poin-poin tersebut. Baiklah, setelah dijelaskan tentang pengertian mandi junub, di sini ada juga tata cara mandi wajib atau bisa dimaksud dengan mandi junub. Tata cara mandi junub, mandi wajib, yang pertama niat mandi wajib. Nanti di depan kita membahas tentang niatnya. Yang kedua itu membasuh seluruh tubuh tanpa terkecuali. Yang ketiga itu mendahulukan bagian kanan sebelum kiri. Itu sebagian tata cara mandi wajib. Mandi wajib atau mandi ketika kita mempunyai hadas besar. Maka disitu wajib kita untuk memandi wajib, mandi junub. Sebagian ada 3 poin yang termasuk kepada tata cara mandi wajib.
suci. Yang ketiga termasuk pada bab taharah, yaitu ada yang namanya tayamum. Yang ketiga ini membahas tentang tayamum, yang mana pengertian dari sifat tayamum adalah pengganti wudu atau mandi besar dengan menggunakan debu atau tanah yang suci. Tayamum dilakukan ketika tidak ada air atau karena halangan tertentu, misalnya sakit. Contohnya kita sakit di sebagian tangan, karena sebagian dokter kita untuk tidak dibasuh sementara, maka kita wajib di situ untuk menggunakan tayamum. Ya, yang mana tayamum ini sebagian untuk ketika tidak ada air atau keterhalangannya. Setelah kita mengetahui pengertian tayamum, maka kita lanjut sebagian tata cara tayamum. Tata cara tayamum yang pertama, tidak lupa dengan niat tayamum. Niatnya itu seperti ini: nawaitu wudu'a li istibahati sholati fadlillahi ta'ala. Nah, itu cara niatnya. Yang kedua itu menepukkan kedua tangan pada debu yang bersih dan suci. Yang ketiga itu mengusapkan tangan ke wajah. Yang keempat, mengusapkan tangan kanan dan kiri hingga pergelangan tangan. Maka di situ memakai debu, ya, menepukkan kedua tangan pada debu yang bersih dan suci. Maka setelah selesai debu tersebut, maka kita jangan dialihkan kepada debu yang berikutnya lagi. Yang pertama kita niat wudu, yaitu niat wudu seperti biasa, nawaitu wudu'an berkoordinasi askori fadlillahi ta'ala. Maka kita niatkan itu dalam hati, yang artinya saya niat berwudu untuk melakukan hadas kecil pada Allah Ta'ala. Itu buat yang melakukan hadas kecil. Yang berikutnya itu yang kedua, hadas niat mandi wajib, nawaitu sarafilasi akbari fadlillahi ta'ala, itu buat mandi atau melakukan hadas besar. Yang berikutnya itu tadi sebagian ada. Yang ketiga yaitu niat tayamum. Tadi niat tayamum itu nawaitu tayamum al istibahati sholati lillahi ta'ala. Sebagian niat-niat itu kita adakan dalam hati sebelum melaksanakannya. Jika kita mempunyai hadas kecil, maka kita cukup wudunya dengan niat wudu. Kalau kita mempunyai hadas besar, maka kita dengan niat mandi wajib. Kalau kita niat tayamum, maka baca niat tayamum. Nah, itulah sebagian dari pemateri pada siang hari ini, yaitu ilmu fikih yang berjudul bab taharah. Mungkin itu saja materi dari saya untuk kelas 2. Mungkin pembahasan kita sampai di sini untuk materi kali ini, yaitu yang berjudul fikih dengan bab taharah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.